sosial media bisa memberikan dampak yang positif ataupun sebaliknya, bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terutama Gen Z dan Gen A. Apa kabar kalian hari ini? Gimana keadaannya? Semoga kalian baik-baik saja, semuanya positif. Dan ya pokoknya semoga baiklah di masa pandemi virus COVID-19 ini. Gak terasa ya, ngomong-ngomong udah mau penghujung tahun 2020 aja. Serasa kayak cepet banget, 10 bulan gak kerasa. Apa karena hanya di rumah terus ya? Stay at home jadi kita keluar tiba-tiba udah tahun 2021 aja. Enggak, canda-canda. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini dapat selesai berakhir dan dapat melakukan aktivitas dengan normal kembali. Juga saya mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah mau dengerin podcast saya dari awal sampai akhir. Jujur, saya baru pertama kali buat podcast dan ya misal rada canggung, tolong dimaafin ya. Berhubung podcast pertama ya, jadi gimana dinamain podcastnya? Podcast Sans. Ya sans aja gitu. Ya pokoknya santai aja lah. Oke, sebelum mulai ke inti topik pada podcast kali ini, saya mau ngenalin diri dulu nih. Nama saya Faris Bibi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin. FYI aja nih. Kenapa dari awal saya nyapa dengan sebutan Gen Z dan Gen A? Karena pada podcast saya ini sesuai dengan temanya mengenai topik, yaitu mengenai cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Ya, generasi baru, generasi penerus atau penerus bangsa. Generasi ini tak lepas dari adanya generasi Z dan generasi A. Apa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang kelahiran antara tahun 1995 sampai 2010. Dengan generasi A atau generasi Alpha merupakan generasi kelahiran antara tahun 2010 sampai sekarang. Sejumlah pakar mengatakan generasi ini merupakan generasi yang paling terpelajar di antara generasi-generasi lainnya seperti Gen X dan Gen Y. Generasi ini merupakan lebih cenderung berhubungan sosial melalui lewat dunia maya. Sejak kecil generasi ini mereka sudah banyak dibekali atau dikenalkan dengan teknologi. Generasi Z dan generasi A diprediksi akan melebihi generasi lainnya atau generasi pendahulunya. Mengapa demikian? Hal ini terkadang mereka sudah dibekali oleh pengetahuan sejak dini oleh orang tuanya. Terlahir dengan dikelilingi oleh teknologi yang canggih dan berkembang pesat. Di usia mereka yang sangat dini pun mereka sudah mengenal dan menggunakan yang namanya gadget atau smartphone. Tak dipungkiri lah, penggunaan smartphone tak terlepas dari adanya media sosial. Ya, media sosial didominasi oleh generasi Z dan generasi A. Ngomong-ngomong soal media sosial, masih ingat gak video yang pernah viral dulu, anak yang nyanyi lagu Jelametan Met? Ya, berawal dari video status WhatsApp-nya video tersebut yang bernama Risa viral beredar luas di media sosial karena videonya yang lucu dan menyanyikan lagu yang ciri khas, suaranya yang khas. Ada juga Rafathar yang akhir-akhir ini terkenal di kalangan netizen karena tingkahnya yang lucu dan mengemaskan. Anak dari salah satu artis, Raffi Ahmad, ini sering muncul di kanal YouTube ayahnya. Itulah beberapa contoh generasi
baru Gens A yang viral di media sosial. Lalu apa sih yang disebut multiliterasi dalam media sosial? Istilah literasi didefinisikan sebagai kemampuan memahami simbol-simbol bahasa atau kemampuan keaksaraan. Menurut KPPI, literasi ini adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi, dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Berdasarkan definisi awalnya, literasi dipandang sebagai kondisi melek huruf, melek kata, melek pengetahuan, dan melek makna. Dalam perkembangannya, literasi yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu tersebut menggunakan berbagai media sebagai alat komunikasi dan pembentukan makna nih gengs. Upaya penyampaian informasi bisa dilakukan melalui berbagai media, sehingga tulisan tidak bisa dibatasi hanya sekedar oleh tata bahasa linguistik saja, melainkan juga melewati batas-batas tata linguistik. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan bahas tentang multiliterasi dengan media yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Ya, media sosial. Siapa sih yang gak punya akun media sosial? Ya, minimal tahulah. Bahkan di antara teman-teman semua pasti ada yang sengaja bikin atau punya akun media sosial lebih dari satu kan? Ayo lo, siapa? Aku. Media sosial saat ini layaknya sebagai pengganti hiburan saat jenuh dan mengisi waktu luang. Seperti halnya acara di televisi, media sosial juga bisa memberikan berita, informasi, hiburan, dan lainnya. Bahkan hampir jarang orang bisa puasa menggunakan media sosial. Di berbagai kesempatan pasti ingin sering buka smartphone-nya dan bermain media sosial, entah itu hanya untuk mencari hiburan karena jenuh atau bosan, atau hanya untuk sekedar scroll timeline, atau untuk stalk mantan atau ingin update informasi terkini yang sedang viral terjadi saat ini. Media sosial saat ini memiliki peranan yang sangat vital dalam penyampaian informasi dan sebagai media komunikasi. Sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai multiliterasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal konsep dari multiliterasi. Konsep multiliterasi menurut The New London Group tahun 2005 bahwa pedagogi multiliterasi dibangun oleh 4 komponen atau proses pengetahuan, yaitu situasi praktis, pembelajaran yang jelas, bingkai kritis, dan transformasi praktis. Selanjutnya, menurut Kope dan Kalantis tahun 2005 lebih lanjut menyatakan bahwa keempat komponen ini merupakan kesatuan yang utuh yang saling memperkuat satu sama lain dan menyajikan sebuah pengalaman belajar efektif dan efisien. Multimedia, hal ini berarti literasi bukan hanya dipelajari menggunakan salah satu jenis media saja, melainkan beragam media, baik secara konvensional maupun media digital. Media digital yang digunakan yaitu salah satunya media sosial. Bagi generasi baru, media sosial merupakan tempat yang mengasihkan sekaligus seru dan menghibur. Mereka dapat dengan mudah mengakses dan membuat akun media sosial mereka sendiri. Ketertarikan Gen Z dan Gen A terhadap media sosial sangat besar, terlebih lagi dengan rasa ingin tahu mereka, atau istilahnya kepo. Mereka tinggi terhadap berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan bermacam hiburan, seperti diantaranya mengakses YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Line, atau media sosial lainnya.
kita tak ayal lagi para generasi baru dalam menggunakan media sosial itu hanya untuk sekedar bersenang-senang saja. Bocah zaman now atau sebutan untuk generasi baru bagi para netizen, seakan-akan mereka lebih tertarik atau lebih interesting terhadap hal yang berkaitan dengan hiburan bagi mereka. Jika dibiarkan lama-lama, ini tentunya akan menyebabkan kecanduan dalam menggunakan aplikasi media sosial. Terlebih lagi, banyak konten-konten media sosial yang tak pantas untuk dilihat bagi generasi baru. Ini tentunya akan berbahaya bagi perkembangan generasi baru. Jika tanpa adanya pembatasan dalam media sosial, kegiatan multilerasi bagi generasi baru harus ditegakkan atau diedukasi. Multiliterasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Jika tanpa adanya pembatasan dalam penggunaan media sosial, kegiatan multilerasi bagi generasi baru ini harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Cerdas dalam artian harus bisa memilih konten-konten mana yang baik dan bermanfaat dalam media sosial, baik itu ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang menambah wawasan, bermanfaat, dan tentunya bukan hoax yang saat ini meresahkan. Multilerasi ini dapat diwujudkan dengan pemanfaatan platform media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti contohnya kegiatan membaca atau menonton konten yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan tentang pendidikan atau teknologi atau ilmu-ilmu yang lainnya. Sebenarnya kegiatan multiliterasi bagi generasi baru tidak hanya sekedar sebatas itu saja. Mereka juga bisa membuat konten-konten yang menarik dan mereka bebas berekspresi sesuai dengan apa yang dia mau, yang dikemas dengan ciri-ciri Gen Z dan Gen A yang mulai pengetahuan dan rasa ingin tahu yang tinggi, dan pastinya akan out of the box banget. Dengan begitu, generasi baru akan menemukan berbagai manfaat dari adanya media sosial, bukan hanya untuk sekedar menghabiskan waktu berjam-jam atau membuang waktu bermain media sosial dan melihat konten-konten yang tidak berfaedah. Dan selanjutnya, generasi baru merupakan generasi yang berperan penting dalam generasi penerus bangsa yang harus memiliki pengetahuan dalam ilmu pengetahuan teknologi untuk kemajuan bangsa nih guys. Nah, itu tadi podcast singkat mengenai cerdas bermedia sosial sebagai wujud multilerasi bagi generasi baru. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu para generasi baru harus pintar lagi dalam menggunakan platform media sosial secara bijak, dan dalam kegiatan multilerasi banyak hal yang dapat dilakukan. Oke, intinya harus bisa pintar-pintar dalam menggunakan medianya. Dan ya, makasih juga buat kalian semua sampai sini podcast saya mengenai cerdas bermedia sosial bagi generasi baru sebagai wujud multiliterasi. Semoga generasi baru dapat dengan cerdas dalam penggunaan media sosial lagi. Oke guys, segitu saja, sampai jumpa lagi di lain waktu. Goodbye.